Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya dalam materi menguasai dasar pemrograman C++. Kali ini kita akan bahas dan kita akan praktikkan fungsi rekursif di C++. Sebelum Anda melanjutkan, silahkan subscribe, like, dan komen. Apa itu fungsi rekursif? Kita langsung saja. Fungsi rekursif atau recursive function adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Jadi ada fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kita kerjakan sekarang contoh kasus 1. Buatlah sebuah program untuk menampilkan angka dari n sampai 0. Jadi nanti n-1, n-2 sampai ke 2, 1, 0. Misalkan n-nya 5, berarti nanti akan ditampilkan 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi nanti 5, kemudian spasi n-1, spasi n-2 dan seterusnya sampai 0 secara menurun. Kemudian kita akan selesaikan kasus ini dengan perulangan dan fungsi rekursif. Kita langsung saja ke dev C++ sekarang. Kita buat seperti ini. Kemudian kita mulai dengan tanpa fungsi. Misalkan kita bilang integer n-nya sama dengan 5. Kemudian berarti di sini kan for i sama dengan n sampai dengan i lebih besar selagi i lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita bilang i minus minus. Kemudian kita cout i, kemudian kita kasih spasi belakang. Dengan begini maka program ini akan menghasilkan seperti yang maaf, mesti ada integer i. Ya, akan menghasilkan seperti ini. I-nya pertamanya n adalah 5 misalnya. Maka kemudian n sama kemudian n 5 lebih besar sama dengan 0, iya. Kemudian i-nya di plus maksudnya 5 lebih besar sama dengan atau lebih besar atau sama dengan 0, iya. Kemudian dicetak i-nya 5, kemudian 4, 3, 2, 1, 0 sampai selesai. Jadi ini kalau kita buat tanpa fungsi. Nah, sekarang kita buat dengan fungsi ya. Kalau dengan fungsi berarti kita bilang void misalkan perulangan integer n besar deh. Maka ini kita bisa pindah seperti ini. Kemudian nanti di sini kita panggil perulangan dalam kurung n. Jadi seperti ini. Kalau ini kita jalankan, maka ini akan sama. Ya, nanti tergantung n-nya diisi berapa. Misalkan n-nya diisi 10, ya dari 10 sampai 0. Seperti ini. Dari 10 sampai 0. Ini adalah fungsi dengan menggunakan perulangan. Lalu bagaimana kalau fungsinya menggunakan rekursif? Maka kita buat void rekursif rekursif
int n, kemudian disinilah fungsi perintahnya kita letakkan. Lalu kita masukkan di sini. Pertama, ini kan sudah kalau kita panggil misalnya rekursif n di sini, biar kelihatan. Saya kasih di sini si out ndl dulu biar turun baris. Nah, rekursif n berarti n-nya langsung sama dengan 10, ya kan? Berarti kita langsung si out n. Nah, gini cara. Kemudian agar dia berulang sampai sampai 0, berarti kita mesti tambahkan di sini if i lebih besar dari 0. Kalau dia lebih besar dari 0, maka kita panggil lagi si rekursif ini. Tapi dia harus berkurang, misalkan kurang 1. Maka kita kurang 1 berarti ketika kurang 1, misalnya begini nih ya. Awalnya adalah saya ubah menjadi 5 deh. Misalnya ini. Kalau kita jalankan maka, oh maaf n, kalau n-nya lebih besar dari 5. Ini titik koma. Kalau program ini kita jalankan maka seperti ini. Oh maaf, nggak ada spasinya. Kita kasih spasi ya. Di sini kita kasih spasi biar sama. Nah, kalau kita jalankan maka seperti ini. Yang ini adalah keluaran dari perulangan. Yang ini mudah difahami karena kita sudah belajar sebelumnya. Kemudian turun baris, setelah itu dikerjakan yang ini. Nah, bagaimana logikanya untuk rekursif? Jadi seperti ini. Pertama, n nilainya adalah 5. Jadi n 5, nilai 5 itu masuk ke sini, ke n-nya si fungsi rekursif ini. Maka pertama dia masuk 5 ke sini. 5 berarti dicetak 5. Dicetak n berarti 5 spasi. Ini pertama. Berarti dicetak 5. Kemudian 5 lebih besar dari 0, ya, maka rekursif n min 1. Berarti ini sekarang 4. Ya kan? Lalu 4 masuk ke sini. Nilai 4 masuk ke sini. Lalu n yang 4 berarti si n yang dicetak sekarang adalah 4 dan spasi. 4 lebih besar dari 0, iya, 4 lebih besar dari 0, maka sekarang n-nya berubah menjadi 3, berarti kan 4 kurang 1. Berarti sekarang yang ini berubah jadi 3. 3 masuk ke sini. 3 masuk ke sini. Kemudian si out n-nya berapa? 3, berarti sekarang ini. Ya, kemudian 3 lebih besar dari 0, ya betul, 3 lebih besar dari 0. Kemudian rekursif n-1, berarti n-1 sekarang 3 kurang 1. Berapa 3 kurang 1? Berarti 2. Nah, 2. 2 masuk lagi ke sini sebagai 2. Kemudian C out 2 yang ini. Spasi 2 kurang lebih besar dari 0. Iya. Kemudian rekursif n min 1. Berarti sekarang jadi 3. Kemudian 1 ke sini. 1 C out n berarti sekarang 1. Sekarang 1. 1 dicetak. Kemudian 1 lebih besar dari 0. Iya. 1 lebih besar dari 0 berarti sekarang 1 kurang 1 berarti 0.
0 kemudian naik ke atas jadi 0, ya. 0-nya masuk sebagai N, Cout N berarti dicetak 0 spasi. Setelah itu 0 kurang dari 0, 0 lebih besar dari 0 tidak. Berarti sekarang si program tidak menjalankan apa-apa. If-nya tidak kerjakan berarti rekursif selesai. Nah, demikianlah cara bekerjanya rekursif. Fungsi rekursif. Baik, kali ini kita akan lanjutkan dengan contoh kasus kedua. Buatlah sebuah program untuk menghitung nilai faktorial, di mana n faktorial sama dengan n dikali n-1. Dan 0 faktorial sama dengan 1. Jadi 0 faktorial sama dengan 1. Kemudian faktorial 1 atau 1 faktorial itu sama dengan 1 dikali 0 faktorial. Berarti 1 kali 1. Berarti ini tetap 1 nilainya. Nah, ini 1. Kalau ini kan berarti 1 dikali 0 faktorial. Berarti yang ini juga sama dengan 1. Lalu yang 2 faktorial berarti 2 dikali faktorial 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau 3 faktorial berarti 3 dikali 2 dikali 1. Kalau 4 faktorial berarti 4 dikali 2, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu berarti sama dengan 24. Nah, langsung saja kita ke dev C++ sekarang. Sekarang kita mulai dengan perulangan. Kita buat integer faktorial loop. Ya, kita pakai perulangan dulu. Ininya adalah n. Ya. Nah, sekarang kita buat variabel penampung f. Kita kasih nilai awal 1. Kemudian for integer is sama dengan n. Kemudian i lebih besar dari 0. Maka i minus minus. Lalu sekarang f sama dengan f dikali f sama dengan f dikali dengan i. Lalu kita return f. Jadi teman-teman ingat kembali fungsi yang mengembalikan nilai yang telah kita pelajari sebelumnya. Dia bertipe data, bukan void. Ya, kalau fungsi yang tadi kita pelajari sebelumnya itu pakai void. Ini tidak pakai void, berarti fungsi faktorial loop ini juga mempunyai nilai nantinya. Nah, sekarang kita panggil di main program. Kita panggil di main program misalkan integer n sama dengan 4. Misalkan faktorial 4 berapa? Kita tampilkan cout. Kita bilang begini, n faktorial itu berapa? Lalu kita tampilkan faktorial loop, pakai looping, kemudian dalam kurung n. Nah, ini yang pakai looping coba kita jalankan sekarang.
Ya, kita jalankan sekarang. Sebentar, n-nya n kecil harus. Ini saya buat n kecil. Jadi ini error karena n besar tidak kita deklarasikan. Yang kita deklarasikan adalah n kecil. Kemudian kita jalankan dan inilah hasilnya. Jadi kalau kita jalankan hasilnya adalah seperti ini, ya. N ini adalah yang ini 4, ya. Kemudian tanda seru itu yang ini sama dengannya yang ini. Kemudian faktorial loop n itu 24. Nah, sekarang coba kita trace satu-satu. Pertama nilainya adalah 4. Ya. Nilai 4 ini masuk ke dalam fungsi faktorial loop. Kemudian berarti 4 ini masuk ke sini pertama. Ya. Masuk nilai 4. Kemudian masuk nilai 4. Pertama kita kasih, ini F ini variabel penampung. Awalnya kita kasih 1. Ini untuk kalau faktorialnya itu, kalau n-nya 0. Kalau 0 berarti kan nggak masuk ke for sini. Kalau tidak masuk ke for berarti nilainya adalah 1 nanti. Kemudian I pertama berarti I yang di sini. Berarti I 4. Ya. I4, kemudian 4 kurang lebih dari 0, iya. Kalau lebih dari 0 berarti F yang tadi 1 dikali dengan 4. Berarti F dikali 4 itu yang pertama. F sama dengan 1 dikali 4, berarti 4. Ini loop yang pertama, nilai F-nya. Karena dia 4, maaf. 1 dikali dengan 4. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, I minus-minus. Berarti jadi I-nya sekarang menjadi 3. 3 berarti F sama dengan F nilai sebelumnya. Berarti 4. Dikali dengan I, di mana I-nya adalah 3. Berarti ini sekarang nilainya adalah 12. Waktu I-nya sama dengan 3. Kemudian setelah itu naik ke sini, I-nya dikurang 1 berarti menjadi 2. 2 apakah lebih besar dari 0? Iya, 2 lebih besar dari 0. Kemudian kita bilang berarti F sama dengan 12 dikali dengan 2. Berarti 24. Waktu I-nya sama dengan 2. Lalu I dikurangi lagi berarti sekarang menjadi 1. Ini menjadi 1. Kemudian apakah 1 lebih besar dari 0? Iya, 1 lebih besar dari 0. Maka F sama dengan F kali 1. Berarti kan F-nya berapa sekarang? F-nya adalah 24. Berarti 24 dikali I. Ini 1. Berarti sama dengan 24. Waktu I-nya sama dengan 1. Kemudian I dikurangi I minus minus. I minus minus berarti I kurang 1. Berarti 1 kurang 1. Jadi 0.
0 lebih besar dari 0, tidak. False. Kalau false berarti for ini, perulangan for selesai, kemudian return F. Berapa yang di return, yang dikembalikan ke sini, menjadi nilainya faktorial loop, adalah F. Berarti F nilainya sekarang 24. Ya, waktu dikembalikan ke sini nilainya ke 4, maka ke factorial loop, maka nilainya 24. Inilah yang dicetak 24. Nah, inilah 24, inilah yang nanti akan menjadi nilai ini. Dan nilai inilah yang dicetak di sini, 24. Jadi ini yang menggunakan perulangan, faktorial menggunakan perulangan. Selanjutnya kita buat faktorial menggunakan rekursif. Kita ke sini dulu, ke sini, perhatikan ini berarti kalau 4 faktorial itu sebenarnya kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tadi kita sudah terjemahkan menggunakan loop, jadinya adalah dengan looping, dengan perulangan, dia 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi nanti berarti nanti 4 dikali 3, kemudian hasilnya dikali 2, hasilnya lagi dikali 1. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan program bukan looping, tapi menggunakan rekursif? Ya, kita simak bareng-bareng. Dan kita kerjakan, kita praktikkan bersama. Kita lanjutkan di sini, saya buat dia integer faktorial rekursif, saya bilang reku, int n. Kemudian tadi kan rekursif itu kan seperti ini, return kan seperti ini, return ya, return n dikali dengan rekursif n min 1, kan seperti ini ya. N sama dengan nilai faktorialnya ini berasal dari n dikali faktorial rekursif n min 1. Nah, ini ketika apa? Ketika ini lebih dari 0. If n lebih dari 0. Kalau n lebih besar dari 0, maka seperti ini. Tetapi kalau n-nya 0, berarti berapa? Return 1. Ya, jadi seperti ini. Kita compile dulu. Nah, sudah jalan ya. Nah, sekarang kita coba jalankan, kita panggil, kita turunkan baris dulu di sini. X n atau indl sama. Kemudian saya bilang begini, faktorial, tapi ini diganti menjadi faktorial reku. Nah, seperti ini. Saya perbesar, kemudian kita jalankan. Cout salah, saya sering salah, jadi count. Oke. Nah, inilah hasil dari yang ini, yang rekursif. Ini adalah yang pakai perulangan, sedangkan yang ini adalah yang rekursif. Jadi seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jalannya program? Ini 4 masuk ke sini ya. Kemudian 4 ini nanti masuk ke sini. Berarti ini nilai n-nya adalah 4. Awalnya 4. Lalu apakah 4 lebih besar dari 0? Iya. Kalau iya berarti 4 dikali faktorial 3.
berarti 4 dikali faktorial 3. Saya bilang F3 deh. Faktorial 3. Ya. Kemudian berarti ini sekarang 3. Nilainya 3. Jadi 3. Karena N-1. Di sini dipanggil N-1. Kemudian 3, apakah 3 lebih besar dari 0? Ya. Maka F3 itu yang ini berarti sama dengan 3 dikali dengan F2. Nah, ini sekarang F2. Ya. 2 naik lagi ke atas sini berarti dia menjadi 2. Saya ubah ini jadi 2. Berarti yang masuk ke N adalah 2 sekarang karena 3 min 1. Jadi 2. 2 lebih besar dari 0? Iya. 2 lebih besar dari 0. Maka sekarang 2 dikali yang ini. 2 dikali dengan F1. 2 dikali dengan F1. Kemudian naik di sini N-nya menjadi 1. Menjadi 1. Ini saya coret. 1. Atau ya 1 deh, nggak apa-apa. 1 masuk ke N. Kemudian 1 lebih besar dari 0. Ya. Maka kita bilang yang ini berarti 1 dikali dengan F0. F0. Ya. Sebentar biar lebih jelas. Berarti F1 sama dengan 1 dikali F0. Seperti ini. 1 dikali F0. Kemudian, apakah N lebih besar dari 0 ketika ini nilainya 0? Ya. Apakah N lebih besar 0? Tidak. Return 1. Return 1 itu berarti F0 itu sama dengan 1. Berarti ini 1 dikali 1 hasilnya berapa? Terus 1 dikali 2 hasilnya berapa? 2 kali 3 hasilnya berapa? 3 kali 4 hasilnya berapa? Maka total adalah 24. Nah, 24 inilah yang menjadi nilai dari faktorial reku. Jadi ini adalah 24. Dari mana? Dari yang ini. Nah, inilah fungsi faktorial menggunakan looping dan menggunakan rekursif. Inilah fungsi faktorial menggunakan looping, dalam hal ini menggunakan for, dan menggunakan fungsi rekursif. Jadi fungsi loop sama fungsi rekursif. Sekali lagi, fungsi rekursif adalah fungsi yang di dalam fungsi itu memanggil fungsinya, namanya sendiri nih. Perhatikan faktorial reku, di sini faktorial reku. Jadi dirinya sendiri yang dipanggil. Ini saja yang bisa kita pelajari hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terutama komen jika ada pertanyaan dan diskusikan dengan senang hati saya jawab. Insya Allah. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Simak terus video-video pemrograman dan database yang akan selalu saya sajikan untuk teman-teman bisa belajar dan memahami bahasa pemrograman. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.